Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Lismayasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tebo. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Ibu Fitriana, guru sosiologi SMA Negeri 11 Tebo. Selamat siang Bu Fitri. Selamat siang Bu Eka. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah saya baik-baik aja. Oke, alhamdulillah. Bu, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Jadi saya akan amati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nantinya Iya gitu. Bu. Adapun tujuan yang dilakukan observasi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran. Ya, mengapa hari ini kita lakukan pra-observasi? Karena ini merupakan suatu persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar siap dan percaya diri sehingga mendapatkan pembelajaran yang terbaik bagi murid kita. Baiklah Bu Fitriana, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Bu. Iya Bu. Oke, yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya? Oke, baik Bu Eka. Rencananya tujuan pembelajaran yang saya ingin capai yang pertama menjelaskan konsep kelompok sosial dan pengelompokan sosial. Yang kedua menjelaskan dasar proses pembentukan kelompok sosial. Yang ketiga, siswa nanti diharapkan dapat mengidentifikasi ragam kelompok sosial. Oke, terima kasih Bu Fitriana. Jadi ada 3 tujuan yang ingin Ibu capai pada pembelajaran nantinya. Oke. Iya Bu. Kemudian Bu Fitri, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan pada saat observasi kelas? Area yang saya ingin kembangkan yang pertama pengetahuan, yang mana nantinya siswa dapat menguraikan dari hasil analisis mereka. Yang kedua keterampilan, ini dapat menguraikan dalam bentuk lisan atau presentasi kelompok mereka. Baik Bu, jadi ada 2 rancangan Ya. ya, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kemudian selanjutnya Bu, rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan ya, itu apa? Baik strategi, metode ataupun model. Ya, rancangan saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial emosional, yang mana nantinya saya akan menggunakan metode penugasan secara berkelompok. Jadi nanti siswa bisa langsung tanya jawab serta menggunakan media berupa saya sajikan nanti video dan LKPD kepada siswa. Jadi saya juga nantinya akan menggunakan alat berupa HP, infocus maupun laptop Bu. Oke, baik Bu. Kemudian berikutnya, kapan kita melakukan pembelajaran di kelas Bu? Baik hari, jam berapa, kemudian kelas mana? Ya, untuk pembelajaran di kelas ini saya rencanakan besok pada hari Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024, tepatnya di kelas 11A Bu. Oke, baik Bu. Jadi di hari Selasa nanti tanggal 6 Agustus 2024 di kelas 11A. Iya. Ya, saya akan melakukan observasi. Baik Ibu, pada saat observasi nanti saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang Ibu lakukan nanti di dalam kelasnya Bu. Iya. Ya. Kemudian setelah observasi nanti kita akan kembali melakukan dialog Bu yang dinamakan dengan pasca observasi ya, yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik. Kemudian yang terakhir Bu Fitri, Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Banyak hal Bu yang saya dapatkan dalam percakapan ini, terutama besok kesiapan saya ketika melakukan proses pembelajaran di kelas, saya semakin siap dan percaya diri dalam menyampaikan materi. Jadi sudah ada rancangan, besok tinggal pengaplikasinya saja. Oke, terima kasih Bu Fitri. Ya, Bu. Baiklah, demikianlah percakapan pra-observasi saya dengan Ibu Fitriana. Kemudian nantinya kami akan ketemu pada saat observasi kelas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai.
Tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian nanti diharapkan bisa menjelaskan kelompok sosial. Yang kedua, nantinya kalian bisa menjelaskan dasar proses perkembangan kelompok sosial. Dan yang ketiga, kalian bisa dapat mengidentifikasikan ragam dari kelompok sosial. Oke, sebelumnya siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Ibu kemarin sudah menyinggung mengenai sedikit tentang kelompok sosial. Siapa yang bisa mengutarakan pendapatnya tentang materi yang kemarin? Rincinya bisa? Kelompok sosial adalah unit sosial yang terdiri dari dua atau lebih individu yang melakukan interaksi sosial dan memiliki pembagian tugas, struktur dan norma yang ada. Ya, struktur norma yang ada. Contoh kecilnya kalau di lingkungan sekolah kita ada kelompok sosialnya yang termasuk kelompok sosial di lingkungan kita sekitar ada apa? Organisasi apa di sekolah kita? Ya, untuk pembelajaran kali ini nantinya Ibu bentuk secara berkelompok ya, sesuai gaya belajar masing-masing yang kemarin sudah kita sepakati. Nah, silakan duduk berkelompok terlebih dahulu. Oke, silakan Ibu kasih apresiasi dulu. Silakan tegak. Ikuti apa yang saya katakan ya. Ini apresiasi untuk semangat kelompok kalian. Ucapannya Ibu katakan ya. Hai temanku. Hai temanku. Sambil memegang pundaknya. Ya, sambil memegang pundaknya atau tangannya. Hai temanku. Hai temanku. Ayo kita bekerja sama. Ayo kita bekerja sama. Jika aku nanti malas. Jika aku nanti malas. Tolong ingatkan aku ya. Tolong
sesuai dengan minat bakat kalian. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Oke, saya kasih waktu 15 menit ya. Silakan berkolaborasi ya. Bisa? Bisa. Ya, di sini boleh kok. Kalau ini pengennya nanti kelompoknya mau bikin apa, karyanya poster apa, bisa diedit pakai apa nanti rencananya. Dan silakan boleh sumbernya nanti carinya di buku nggak apa-apa, mau cari di internet, di blog juga nggak apa-apa, mau media YouTube juga nggak apa-apa, mau berkunjung ke pustaka cari referensi yang lebih juga tidak apa-apa. Oke ya, silakan cari kerjasama. Ini untuk kelompoknya Reza baru. Mana nih? Itu bukan yang guide ya? Poster atau komik atau video. Poster ya. Oke, bisa? Bisa ya. Nah, ini di sini nanti pengennya mau bikin apa? Komik atau lagu atau narasi. Poster atau dalam bentuk video juga bisa. Kalau si Riki, ini kelompoknya Riki besok ini mau bikin rencananya dalam karyanya bentuk apa? Poster atau komik atau video. Ini poster nggak apa-apa. Informal, non informal sama formal. Enggak download aja biar lebih. Bagaimana? Sudah siap semuanya? Ya, ini kita mulai dari mungkin dari kelompok yang membuat karya video terlebih dahulu ya. Silakan kelompok ini untuk presentasi ke depan. Yang lain nanti bisa menanggapi ya. Dibagi tugasnya, siapa yang menjadi moderatornya, siapa yang mau jadi penyajinya, siapa yang mau jadi penjawabnya, dan siapa yang mengingatkan. Bisa? Bisa ya. Silakan kelompok ini ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berupa karya video yang sudah kami share di grup. Saya akan menjelaskan tentang video yang sudah di-share, yaitu tentang mengenai kelompok sosial. Kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Kelompok sosial juga merupakan bagian terpenting dalam kehidupan suatu masyarakat.
dan dapat berbentuk karena adanya kepentingan yang sama antar anggota. Selain itu, suatu tatanan kelompok sosial adalah akibat dari kesadaran manusia sebagai makhluk hidup. Sekian dari kami, ada yang ingin bertanya? Videonya kan udah ada di Silakan ciri-ciri kelompok sosial itu gimana? Ciri-ciri kelompok sosial itu satu ada motivasi, dorongan dan motif yang sama antara satu individu dengan lainnya. Dua ada pembagian tugas atau dasar fungsi sehingga masing-masing memiliki kesadaran peran dan pemenangnya di dalam kelompok. Tiga ada akibat dari interaksi yang dilakukan oleh anggota satu dengan anggota lain. Empat terbentuk norma di dalam kelompok yang sesuai dengan nilai-nilai yang diusung oleh anggota. Lima kepentingan berjalan dengan proses. Enam ditemukan pergerakan yang dinamis di dalam aktivitas mereka. Pak, ada yang ingin bertanya lagi? Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti diperkenalkan anggotanya sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang kami buat mengenai kelompok sosial yang akan dibacakan oleh Suci. Kelompok sosial adalah sekumpulan beberapa individu yang memiliki tujuan yang sama serta di dalamnya memiliki interaksi yang intens. Kedua, jenis kelompok sosial. Kelompok sosial memiliki jenis-jenis yaitu kelompok sosial primer, sekunder, informal, dan formal. Ciri-ciri kelompok sosial adalah adanya motivasi, dorongan, dan motif yang sama antara satu individu dengan individu lainnya. Yang keempat yaitu dampak positif dari kelompok sosial. Dampak positifnya adalah meningkatkan kerjasama dan produktivitas kelompok dalam organisasi. Dampak negatifnya yaitu menciptakan sikap eksklusivisme, partikularisme, serta kecenderungan eksklusi sosial. Kesimpulannya yaitu kelompok sosial adalah sebuah bentuk dari sekumpulan dan berbagai macam bentuk akad individu yang dimana akan saling melakukan interaksi dan memiliki banyak dampak positif dan negatif. Baiklah, itu dari kami. Apakah ada yang ingin menanggapi? Saya. Izin bertanya, Tadi kan kelompok kalian sudah menjelaskan tentang jenis kelompok sosialnya. Salah satunya itu kelompok sosial primer. Kelompok sosial primer itu contohnya kayak gimana? Contoh kelompok sosial primer yaitu dari keluarga terlebih dahulu, kemudian ke teman sepergaulan, sepermainan ataupun teman sekolah. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Saya dari Asika dari kelompok 3 ingin bertanya, hal apa yang menyebabkan sebuah kelompok bisa dikatakan kelompok sosial? Adanya tujuan yang sama untuk menggapai suatu tujuan dengan interaksi yang sama antara satu anggota dengan anggota lainnya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan topik tentang kelompok sosial yang akan dibacakan oleh Tidak.
tidak tentang konsep kelompok sosial? Saya Bu, kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Terima kasih ya sudah mau menjawab pertanyaan dari Ibu. Iya Bu, sama-sama. Sekian. Saya Devi Fernanda dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah yang melatar belakangi bahwa setiap individu mempunyai kecenderungan membentuk suatu kelompok sosial? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Devi Fernanda. Individu cenderung membentuk kelompok sosial karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, meningkatkan efisiensi dan membangun hubungan emosional yang kuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita pembelajaran hari ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Silahkan angkat tangannya sebelum saya menyimpulkan. Ya, dari kelompoknya si Reza Bangun. Baiklah, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini tentang kelompok sosial. Jadi kita telah mengetahui bahwa kelompok sosial itu adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Serta dasar pembentukan kelompok sosial itu dengan adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota lainnya. Ada yang bisa menambahkan lagi? Mungkin dari dasar pembentukan kelompok sosial. Apa ya? Mau mencoba menjawab? Silakan. Ini saya bersama dengan Badia. Ini kesimpulan dari kelompok sosial adalah kelompok sosial dapat terbentuk ketika individu saling berinteraksi, mengenal, menemukan kesamaan dan menyadari kesamaan. Tujuan yang hendak dicapai, kelompok sosial terbentuk atas kesamaan kepentingan tempat tinggal, keturunan, pengalaman dan ideologis tertentu. Ya, beri aplaus untuk kita semuanya. Dapat Ibu simpulkan ya bahwa pembelajaran hari ini mengenai kelompok sosial, bahwasanya kelompok sosial ini merupakan sekumpulan dari individu yang mempunyai tujuan dan cita-cita bersama. Terus ada pun dasar pembentukan dari kelompok sosial didukung oleh adanya kepentingan, tujuan, dan serta komunitas serta hubungan saudara. Nah, untuk materi yang selanjutnya kita lanjutkan mengenai dinamika kelompok sosial. Dipelajari di rumah ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Kita jumpa lagi besok. Dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, pada kesempatan ini saya didampingi oleh Ibu Fitriana selaku guru sosiologi dari SMA Negeri 11 Tebo. Kemudian ada Bu Neti Zahara yang merupakan pengajar praktek CGP Angkatan 10. Dan saya sendiri Eka Alismayasari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tebo. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melakukan pasca observasi
dari kegiatan observasi yang sudah saya lakukan di kelas terhadap Ibu Fitriana ya selaku guru sosiologi. Selamat siang Bu Fitriana. Selamat siang Bu Eka. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Alhamdulillah baik-baik saja. Baiklah Bu Fitriana, pada kesempatan ini sebelumnya kita sudah melakukan observasi di kelas. Sekarang mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya lontarkan kepada Ibu seputar pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Ya Bu? Ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi di kelas? Pertama saya mungkin ini pertama kalinya dilakukan observasi seperti ini, dan dalam pembelajaran itu saya akhirnya merasa tertantang Bu. Begitu ya. Yang awalnya grogi ya, mungkin disebabkan karena belum terbiasa atau gimana ya Bu. Dan alhamdulillah pada akhirnya Ibu merasa sedikit nyaman, begitu ya Bu? Ya. Oke Bu Fitriana, bisakah Ibu ceritakan kembali tentang area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah dan tahapan pembelajaran seperti apa yang sudah Ibu lakukan? Ya Bu Eka, tahapan yang pertama saya lakukan tentunya saya bikin perangkat pembelajaran terlebih dahulu, dan area pengembangan yang saya kembangkan di keterampilan dan pengetahuan. Yang pengetahuan di mana nantinya siswa itu dapat menguraikan materi mengenai definisi kelompok sosial dan rangka kelompok sosial. Nah, yang bagian keterampilan nantinya saya mengharapkan anak ini dapat membuat media presentasi dalam bentuk kemarin video, komik sama poster sesuai dari minat mereka. Oke. Luar biasa sekali ya. Jadi secara umum area pengembangannya sudah terlaksana dengan baik ya Bu. Kemudian apa kendala yang Ibu hadapi di saat pembelajaran di kelas? Ini Bu, kendalanya kayaknya masih ada beberapa siswa itu yang belum aktif ketika dikasih kesempatan untuk bicara, belum aktif, dan ya dia nggak mau terlibat dalam kerja kelompok tersebut. Oke, beberapa siswa masih ada yang belum aktif. Kira-kira menurut Ibu sendiri apa sih penyebabnya gitu? Penyebabnya mungkin anak ini belum terbiasa dengan strategi dan metode yang saya terapkan kemarin Bu dalam materi kelompok sosial. Oke. Kemudian rencana Ibu kedepannya seperti apa sehingga kendala-kendala yang terjadi pada observasi kemarin bisa teratasi? Mungkin saya akan mengubah strategi pembelajaran saya dan pengolahan di dalam kelas itu sendiri. Pengelolaan kelas gitu ya Bu, lebih dimaksimalkan begitu ya? Ya. Oke. Kira-kira kapan Ibu melakukan perubahan sesuai dengan rencana yang sudah Ibu pikirkan? Secepatnya saya akan mengubah pembelajaran saya. Oke, baik Bu Fitriana, mungkin itulah kira-kira wawancara kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Demikianlah pasca observasi yang sudah saya lakukan terhadap Ibu Fitriana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.